Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Fatia Salsabila yang akan membahas materi terutama yang berhubungan dengan jurusan teknik geofisika. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai sebuah alat yang bernama total station berikut dengan fungsi dan juga kegunaannya. Nah, salah satu fungsi dari total station atau salah satu kegunaan dari total station ini adalah untuk survei topografi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana sih survei topografi itu dengan menggunakan total station. Nah, sebelum kita memasuki bagaimana caranya untuk survei pemetaan menggunakan total station ini, alangkah baiknya kita mengetahui dulu dong apa itu topografi. Nah, topografi itu berawal dari kata topos dan juga grafos, di mana topos berarti lapangan dan grafos merupakan penjelasan tertulis. Jadi, topografi merupakan penjelasan tertulis mengenai lapangan. Nah, peta topografi ini biasanya peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan juga unsur-unsur buatan manusia seperti pohon, benda-benda di atas permukaan, dan objek-objek lainnya yang ada di permukaan bumi. Pemetaan topografi merupakan suatu pekerjaan yang memperlihatkan bentuk planimetris bumi, di mana bentuknya diukur dan hasilnya ditulis di atas kertas dengan simbol dan skala tertentu. Nah, hasilnya inilah yang disebut dengan peta topografi. Survei topografi ini biasanya bertujuan untuk melakukan perencanaan konstruksi, perizinan, mengetahui luas daerah, dan juga kebutuhan lainnya. Nah, topografi ini juga sering dipakai untuk mendapatkan kontur atau medan suatu lahan. Pada pengukuran topografi, biasanya dilakukan sebuah perekaman data menggunakan instrumen-instrumen yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu peta topografi. Nah, biasanya alat-alat yang digunakan dalam pemetaan topografi itu diantara lain adalah total station, GPS geodetik, lalu real time kinematics atau RTK, drone, fixed wings, atau multi-rotor. Total station sering sekali digunakan dalam pengukuran topografi karena kemudahannya dalam pengoperasian. Total station ini berupa digital dan beberapa fitur juga sudah dilengkapi dengan GPS sehingga saat alat selesai disetting maka akan otomatis menunjukkan koordinat di mana alat tersebut berdiri. Total station juga merupakan versi digital dari theodolit sehingga pembacaan sudut maupun jarak sudah otomatis tertera pada layar dari total station itu sendiri. Total station ini sangat cocok untuk survei topografi, di mana biasanya surveyor membutuhkan posisi XYZ dan sejumlah detail yang cukup banyak dari data yang diambil, biasanya 700 sampai dengan 100 titik per hari. Dan jumlah data ini 2 kali lebih banyak dari data yang dapat dikumpulkan dengan alat theodolit biasa atau dengan IDM. Nah, selanjutnya adalah tahapan dalam pengukuran topografi menggunakan total station. Yang pertama adalah mempersiapkan bahan, peralatan, dan administrasi. Yang kedua adalah memasang patok atau stationing, yaitu berupa patok BM atau benchmarking dan patok polygon atau CP. Nah, yang ketiga, melakukan pengukuran titik kontrol horizontal, yaitu berupa arti posisi sudut dan jarak horizontal, arti sudut mendatar dan sudut jurusan, metode penentuan posisi horizontal, metode poligon, metode triangulasi, metode trilaterasi, dan pengukuran poligon dengan sistem poligon terikat tertutup. Kemudian melakukan pengukuran titik kontrol vertikal, yaitu dengan menggunakan metode water tracing dan proses pengukuran kerangka kontrol vertikal. Lalu yang kelima adalah melakukan pengukuran detail situasi berupa metode Trachimeri dan prosedur pengukuran detail situasi. Lalu yang terakhir adalah melakukan pematokan atau staking out berupa pematokan dan pengukuran serta stake out pelaksanaan jalan dan juga jembatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas metode-metode apa saja yang digunakan dalam pengukuran topografi menggunakan total station. Yang pertama adalah metode penentuan posisi horizontal, yaitu di mana menentukan suatu titik koordinat baru dari satu atau beberapa titik koordinat yang telah diketahui.
Metode ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode penentuan titik tunggal di mana satu titik dan juga metode penentuan banyak titik. Metode yang termasuk penentuan koordinat titik tunggal dibagi lagi menjadi dua, yaitu metode polar di mana menghitung satu titik dari satu titik yang telah diketahui koordinatnya. Kemudian metode perpotongan kemuka di mana data yang diperlukan adalah diketahui koordinat A dan B atau sama saja dengan XA, YA dan XB, YB. Lalu yang terakhir adalah metode perpotongan ke belakang, minimal yang diketahui koordinatnya adalah A, B, dan C. Nah, kemudian metode yang termasuk penentuan koordinat horizontal banyak titik adalah metode poligon, metode triangulasi, dan metode trilaterasi. Metode poligon ini adalah cara untuk menentukan posisi horizontal banyak titik di mana titik yang satu dan lainnya dihubungkan satu dengan sama lain dengan mengukur jarak dan juga sudut sehingga membentuk rangkaian titik-titik poligon. Poligon dapat dibedakan menjadi beberapa golongan. Yang pertama adalah poligon terbuka di mana titik awal dan akhir pengukurannya sama. Lalu poligon tertutup di mana rangkaian titik awal dan akhirnya juga sama dan titik tersebut telah diketahui koordinatnya. Kemudian poligon bercabang untuk peningkatan titik-titik detail di tengah-tengah area pengukuran yang jauh dari jalur poligon utama. Yang terakhir adalah kombinasi dari dua atau ketiganya. Poligon terikat adalah rangkaian titik-titik yang dimulai dari satu titik dan berakhir pada satu titik yang berbeda yang mana telah diketahui. Poligon terikat ini dibagi menjadi dua, yaitu poligon terikat sebagai koordinat dan poligon terikat sebagai azimut. Pada pengukuran poligon tertutup terikat, titik tetap, titik awal akan menjadi titik akhir pengukuran. Namun koordinat dan ketinggiannya di setiap titik ukur dari permukaan air laut tidak dapat diketahui. Kemudian metode triangulasi di mana titik yang satu dengan yang lainnya dihubungkan sedemikian sehingga membentuk rangkaian segitiga atau jaring segitiga. Lalu kemudian yang terakhir adalah metode trilaterasi di mana metode ini sama seperti triangulasi, hanya perbedaannya bukan sudut-sudut yang diukur di lapangan saja, tetapi semua sisi segitiga. Nah, yang terakhir adalah metode yang digunakan dalam pemetaan situasi atau detail. Pemetaan situasi atau detail ini adalah memetakan semua unsur-unsur yang ada di permukaan tanah pada suatu area atau luasan tertentu. Nah, unsur-unsur ini dapat berupa unsur-unsur alam seperti ketinggian tanah, batas vegetasi, batas sungai, maupun unsur-unsur buatan manusia seperti bangunan, saluran air, pagar, dan lainnya. Tujuan dari pengukuran situasi atau detail ini adalah untuk memetakan semua titik-titik pojok bangunan atau patok pengukuran. Selain titik-titik pojok bangunan atau patok pengukuran, tidak menutup kemungkinan bahwa ketinggian titik-titik tanah di sekitar bangunan juga harus diukur, sehingga dapat digambarkan garis kontur untuk memperoleh bentuk permukaan tanah di sekitar bangunan tersebut. Nah, untuk mengukur pemetaan situasi dan detail ini menggunakan metode tachimeri, di mana untuk pemetaan luas dengan bentuk-bentuk detail yang tidak beraturan. Dengan cara ini juga bentuk permukaan tanah dapat dengan mudah dipetakan. Untuk dapat memetakan dengan cara tachimeri ini diperlukan alat yang dapat mengukur arah dan juga jarak sekaligus, yaitu seperti total station. Nah teman-teman, itu aja pembahasan pada video kali ini. Semoga kalian semua mengerti dan semoga ilmu ini bermanfaat, terutama kalian lebih mengerti lagi mengenai total station dan kegunaannya dalam pengukuran topografi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.